Ora ciloko no topola ben ora salah. Aja demi aja demi aja demi aja demi aja demi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aja Dumi Series bersama saya Didra Rashid, bersama sebelah saya ada Ki Adek, dan juga terima kasih lagi ada Bapak Niko Wanandi selaku ilmuwan biologi, dan Ki Adek juga pakar spiritual juga di bidang praktisi, dan saya juga pakar apa ya Ki Adek. Jadi video apakah ini, tema apa yang akan kita bahas bareng-bareng? Persiapan diri Anda karena ini akan terbang menuju ke tema-tema yang sangat menarik ya. Nah, apa kabar Pak Niko? Sehat? Sehat semua, terima kasih. Ki Adek sehat? Iya, alhamdulillah. Dan hari ini tuh sebenarnya sangat-sangat apa ya, Aja Dumi sangat berterima kasih Pak Niko bisa hadir hari ini, karena kita pengen tahu nih dari mungkin ada bidang keilmuan yang berbeda, ada dari Ki Adek dan ada dari Pak Niko. Siapa tahu menemukan sebuah titik tengah, dan mungkin tidak ada benar tidak ada salah, cuman kan bisa menjadi referensi smart people juga untuk kedepannya juga, apalagi yang senang dengan dunia spiritual ini, apalagi mungkin nanti akan ada penjelasan ilmiah yang bisa diberikan oleh Pak Niko gitu untuk pengantar selanjutnya. Dan sesuai dengan arahan tim dari pemerintah Kota Aja Dumi, kita akan membahas nih Ki Adek ya. Mohon izin sebelumnya Pak Niko, dari sisi Ki Adek boleh nggak sih mengulas atau mengupas past life dari Bapak Niko gitu? Boleh Pak Niko ya? Ya, silakan. Boleh. Ya, jadi boleh diketahui oleh smart people, saya baru kali ini ketemu Pak Niko, baru berkenalan dengan Pak Niko. Tapi saat saya baru pertama datang dan melihat beliau itu, karena ada beberapa manusia yang memiliki energi yang spesial dalam tanda kutip. Ya. Jadi saya tidak perlu rogo sukmo, saya tidak perlu pergi jauh-jauh untuk melihat siapa beliau sebelumnya. Dari energi tersebut, walaupun saya tidak berjabat tangan cuma sebentar, tidak terlalu kusuk gitu, tapi saya sudah bisa menggambarkan kalau memang Pak Niko ini adalah new product, dan produk awal dan produk akhir. Jadi di kemudian hari pun Pak Niko nggak akan reinkarnasi, tidak akan nitis, tidak akan netes, tidak akan notos. Jadi awal dan terakhir gitu loh. Jadi berarti tetap ada yang awalnya dulu. Yang awal maksudnya yang sekarang inilah yang baru, dan yang terakhir maksudnya dia tidak akan reinkarnasi. Kenapa demikian? Karena dari gambaran saya pribadi, dari energi yang dimiliki oleh Pak Niko tadi, saya juga sedikit sudah menceritakan dari energi proton, elektron, dan newton itu sangat kuat. Perputaran energi tiga itu sangat kuat. Jadi tiga energi inilah yang kuat, inilah yang terdapat dari diri Pak Niko. Makanya saya langsung drek gitu kan. Jadi tadi saya cuma senyum-senyum, saya tidak menceritakan ke beliau. Jadi itulah pendapat saya. Apakah tadi Mas Tidak bilang Pak Niko pas live-nya. Jadi ya Pak Niko ini adalah sosok pribadi dari model yang baru dan yang terakhir. Karena dari gambaran saya juga, Pak Niko ini memiliki misi dalam tanda kutip dalam kehidupan saat ini. Oh gitu. Oke, mungkin dari Pak Niko boleh silakan tanggapannya nih. Ya, menarik sekali karena memang tadi waktu dibilang menitis itu kan, kita kan sebenarnya kita semua adalah makhluk spiritual yang lagi mengalami perjalanan di bumi. Ya. Jadi yang benar itu sekarang kita memakai baju di bumi ini dan memilih peran. Tapi memang yang menarik, ada beberapa orang yang juga berbicara yang sama. Jadi Ki Adek ini bilang saya nggak akan lahir lagi, itu udah beberapa orang juga ngomong sama. Dari latar belakang yang berbeda. Dan memang untuk saya
baru denger ini juga kaget karena kita sama saya nggak bahas ini, toto Ki Adik ngomong ini saya juga kaget dan memang mungkin ada hal-hal yang saya sendiri sekarang sebagai ilmuwan itu merasa harus membantu untuk menjaga supaya alam semesta itu stabil misalnya. Dan itu semua saya lakukan dari praktisi biologi. Tapi memang karena kita semua itu lahir dengan memainkan peranan tertentu, dari suara hati yang mungkin membimbing itu mengatakan bahwa semua yang dilakukan harus dengan sabar dan ikhlas dan harus kita maksimalkan. Nah kebetulan itu hubungan saya memang dekat sekali dengan biologi karena saya suka sekali untuk mengamati dan memperbaiki kehidupan. Mungkin dari makhluk hidup yang paling kecil, dari level mikroorganisme sampai yang makroorganisme. Nah ini sendiri mungkin juga dari sisi tadi yang namanya energi dan lain-lain, kan sebenarnya kan currency terbesar, tertinggi di dunia itu adalah energi. Ya, jadi di situ life force dari semuanya, dan memang dari ibaratnya dari sisi biologi pun apabila tidak ada life force itu maka tubuh tersebut akan meninggal. Jadi akan membutuhkan energi tersebut sebagai baterainya, kira-kira begitu. Mungkin kalau mobil bisa habisan bensin dan bisa diisi ulang, kalau manusia baterainya habis sekali atau makhluk hidup selesai. Gitu. Tapi tadi mungkin banyak orang yang lahir di dunia karena harus menyelesaikan beberapa kali kerjaannya. Ada orang yang juga mengatakan bahwa sekarang saya jalan ini sekali setelah selesai. Jadi memang tugasnya harus tuntas di masa ini. Ya, cukup kaget saya dengan Ki Adik tadi bilang karena bukan hanya Ki Adik, beberapa orang bicara yang sama. Jadi saya sendiri tidak tahu, saya memang bukan orang yang punya kemampuan lebih, tapi saya hanya bisa membimbing sebagai ilmuwan. Menyadari dari sisi keilmuan dan mungkin mengerti hukum-hukum fisika. Tapi mungkin kalau ada tadi masukan atau ada berita yang dimana saya sendiri mendengar dari beberapa orang yang berbeda, cukup konsisten gitu. Gitu Kak Adek, makasih sekali. Dan menarik Pak Niko, Ki Adik tadi aku mendengarkan biasanya berarti kan Ki Adik melakukan beberapa metode antara jabat tangan atau melihat atau bahkan yang sering di konten di dalam Mojudume biasanya Rogo Sukmo. Nah aku tuh penasaran Pak Niko, maksudnya Pak Niko ngomong dari sisi ilmuwan dan biologi khususnya. Itu tadi ada pergeseran energi Pak. Energi orang tersandung kursi. Biar agak santai dulu. Pak Niko, ada nggak sih Pak penjelasan bahwa yang salah satunya metode Rogo Sukmo di bidang biologi atau yang Bapak pelajari, yang Bapak bisa share ke teman-teman, bahwa itu tuh memang ada dan proses ilmiahnya tuh memang ada, terjadi seperti apa gitu, gimana Pak Niko? Jadi begini, misalnya kalau di bidang transplantasi organ tubuh saja, ternyata ditemukan bahwa yang namanya energi atau jiwa itu tidak hanya berada di satu letak organ tubuh tertentu, tapi tersebar di seluruh tubuh. Jadi biasanya kalau orang yang menerima transplantasi organ tubuh itu banyak yang sifatnya berubah mengikuti daripada si donor. Ada misalnya kejadian seorang nenek yang mengalami masalah jantung menerima organ tubuh jantung, lalu setelah sembuh nenek itu berubah jadi suka makan makanan fast food, lalu bisa minum bir dan lain-lain, padahal sudah tua. Ternyata ditemukan si korban waktu itu berumur 18 tahun dan sebelum dia meninggal ternyata dia memang suka makan fast food dan suka misalnya minum bir. Itu perilaku jadi berubah. Nah artinya kan ada suatu jiwa atau energi yang tertinggal di organ tubuh tersebut gitu. Nah jadi itu memang mungkin ada namanya dunia dari energi kuantum itu pun yang dibilang apabila kita pun nanti meninggal pun itu tetap ada rekaman dari energi tersebut. Nah mungkin kayak untuk yang namanya Raga Sukma ya atau Rogo Sukmo itu, karena kan tadi kita itu bukanlah sebuah makhluk bumi yang ingin mengalami perjalanan spiritual, tapi sebenarnya kita adalah makhluk spiritual yang lagi mengalami pelajaran di bumi. Jadi mungkin kalau saya lihat untuk beberapa orang dari manapun juga, dari latar belakang apakah orang barat atau timur, ada beberapa yang kelihatannya menguasai kemampuan ini.
dan hubungannya mungkin dekat dengan tadi kuantum mekanika tersebut. Oke. Jadi karena ada istilah yang dibilang misalnya gini, kelahiran di tubuh fisik adalah kematian di dunia spiritual, dan kematian di dunia fisik itu kelahiran lagi kembali kepada dunia spiritual. Mungkin saja ada orang tertentu yang punya kemampuan menjembatani itu, tapi misalnya dari ilmu alat-alat sainsnya yang sekarang masih belum begitu canggih untuk mendeteksi. Kita ngomong sedikit deh dari masalah genetika. Baru mungkin tahun 2000-an ditemukan ada alat-alat yang bisa melihat selain genetika, ada namanya epigenetika. Jadi misalnya perilaku kita dapat mengubah gen kita, tidak ke level genetika tapi ke level epigenetika. Jadi bisa rewriting the DNA code. Nah, itu zaman dulu nggak ada, sekarang alatnya itu ada dan ternyata benar. Misalnya apabila kita berpikiran baik dan lain-lain, itu ternyata bisa mengubah epigenetika, kita jadi lebih sehat ya kelihatannya, tapi dilihat epigenetika bisa berubah dan ada jurnal-jurnal publikasinya. Nah, itu pun alatnya baru ada sekarang. Nah, mungkin nanti alat masa depan yang bisa melihat Rogo Sukmo, bisa ngamatin itu, sekarang alatnya masih terbelakang. Jadi saintis-saintis pun sekarang untuk level dari fisika pun baru memakai alat seperti CERN yang ada di Swiss, seperti menabrakkan Hadron Collider untuk melihat misalnya isi atom itu apa. Jadi dua misalnya proton ditabrakkan, nanti isinya keluar, lihat ada gluon, ada quark gitu. Nah, ini kan alat ini kelihatan canggih, cuman mungkin masih belum mampu untuk melihat hal-hal yang lebih halus gitu. Nah, jadi mungkin yang namanya jiwa atau roh semua itu masih halus, jadi masih belum bisa diamati, tapi bisa dirasakan oleh beberapa orang. Tapi sebenarnya kalau kita itu menyadarin bahwa manusia itu kan tadi sebenarnya makhluk spiritual yang lagi mengalami perjalanan hidup. Sebenarnya harusnya setiap orang bisa. Harusnya. Tapi karena dasarnya di situ. Tapi memang akan susah apabila misalnya kita tergantung oleh hal-hal yang bersifat godaan. Misalnya dari makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, dan semua itu malah menutupi banyak hal. Karena kita jadinya berarti gini, ada orang mau berdoa tapi gimana bisa berdoa kusuk kalau bawaannya lapar dulu gitu, misalnya gitu ya kan. Jadi gimana mau kusuknya gitu, atau bawaannya haus, kebayangnya minuman-minuman yang enak gitu. Nah, itu semua kan hanya bisa kusuk kalau kita misalnya bisa melepaskan semua itu, terus jadi bisa fokus. Nah, ini mungkin sedikit penjelasannya dari sisi itu gitu. Nah, memang tentunya ada yang lebih berbakat. Jadi gini, semua orang bisa menggambar, tapi belum tentu semua orang bisa melukis. Tapi kalau orang mau belajar yang tidak berbakat melukis pun mau usaha untuk melukis, bisa dilatih gitu loh. Tapi tentunya ada yang berbakat, yang lebih berbakat. Tapi banyak juga orang yang berbakat nggak pernah mau latihan. Jadi meskipun dia berbakat melukis, kalau nggak pernah dilatih, ya akhirnya tidak bisa menjadi pelukis yang baik. Jadi tentunya apabila menyadari bakatnya, karena bakat setiap orang kemampuan berbeda-beda, harusnya kita kembali ke dalam, menyadari kemampuan yang kita punya. Jadi tugas di dunia itu menyadari kemampuan kita apa, lalu memberikannya kepada dunia sebaik mungkin. Tapi semuanya diberikan karena ikhlas dan baik gitu. Itu dia kuncinya, ikhlas dan baik. Dan aku tuh kecantol banget Ki Adek, kayak seperti Ki Adek juga. Sebenarnya mau boleh sedikit flashback Ki Adek. Kalau Ki Adek tuh berbakatnya dulu sebelum maksudnya terjun dan kecemplung di dunia spiritual ini, kurang lebih 20 tahunan lebih ya Ki. Itu kemampuan apa sih Ki yang pertama ternotis, atau oh saya di sini nih gini dibilang? Kemampuan apa Ki yang pertama? Atau yang pertama adalah yang saya saat itu usia belasan ya, saya ingin berkomunikasi dengan makhluk astral. Berkomunikasi apakah itu dengan berbicarakah atau saling bisa memegang atau melihat bentuk gitu. Jadi awalnya dari situ. Awalnya dari situ sehingga saya mempelajari dan guru saya membimbing dengan ilmuwan yang lebih dalam. Sampai Rogo Sukmo. Sampai terakhir di Rogo Sukmo. Nah, Pak Niko, nah bagaimana dengan salah satu kita bahas mungkin dari bakat Ki Adek ini gitu kan, yang dari umur belasan sampai sekarang akhirnya dilatih. Nah, itu fenomena biologi apa yang terjadi sebenarnya sama manusia-manusia yang seperti Ki Adek, kan nggak cuma Ki Adek aja. Misalnya ada seorang ibu yang hamil lalu melahirkan dengan, nah tapi itu semua juga dapat dilakukan misalnya dengan bermeditasi. Banyak orang yang mengalami perjalanan spiritual apabila keluar molekul DMT. Kita fokus hanya di tulisan buku tersebut untuk mengerti arti katanya dan tidak terganggu oleh hal lain, itu meditasi.
Noto hati benuri pemuti, noto lihat benora kualat, noto rasa benora ciloko, noto pola